Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, aku Intan Padini. Hari ini kita akan menelusuri Pakasam ikan, salah satu warisan rasa dari Kalimantan yang unik dan penuh makna. Pakasam dibuat melalui fermentasi. Fermentasi bukan hanya sekedar tradisi, tapi proses biokimia yang cerdas. Ketika ikan dicampur dengan garam dan karbohidrat seperti nasi atau karak, maka bakteri asam laktat akan mulai bekerja. Mereka memecah karbohidrat menjadi asam laktat yang dapat membuat pakasam jadi terasa asam sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Hal inilah membuat pakasam jadi bisa awet dan tetap bernilai gizi. Ilmiahnya, yang pertama, ketika pakasam terasa asam, maka pH-nya akan turun sehingga terjadi lingkungan tidak aman bagi mikroba pembusuk. Yang kedua, ada protein dan lemak yang berasal dari ikan yang dapat terurai sehingga menciptakan cita rasa khas makanan tradisional pakasam. Yang ketiga, ada karbohidrat dari nasi adalah substrat utama dari fermentasi. Namun, tahukah kalian tidak semua fermentasi itu aman loh, karena jika prosesnya tidak bersih, misalnya alatnya tidak steril dan tempatnya tidak bersih, maka dapat menumbuhkan mikroorganisme jahat. Misalnya ada histamin dari pemecahan protein. Histamin inilah yang dapat menyebabkan keracunan, mulai dari mual, muntah, hingga alergi parah. Senyawa toksik yang bisa muncul ialah yang pertama ada histamin, berasal dari dekarboksilasi histidin oleh bakteri patogen. Yang kedua ada amoniak dan senyawa belerang. Senyawa-senyawa ini berasal dari dekomposisi protein jika busuk. Yang ketiga ada resiko mikroba seperti Clostridium botulinum bila kondisi anaerob tidak dikontrol. Menariknya, narasumber mengatakan bahwa garam dapur dapat membuat pakasam jadi terasa pahit, sedangkan garam krosok tidak. Benarkah itu? Secara ilmiah dapat dijelaskan melalui komposisi garamnya. Garam dapur atau NaCl itu kadang mengandung klorida yang berlebihan sehingga mempengaruhi cita rasa, sedangkan garam krosok yang lebih kasar yang belum dimurnikan sepenuhnya justru mengandung mineral lain seperti magnesium dan kalsium yang dapat mendukung kerja enzim dan fermentasi. Perbandingan ilmiahnya seperti ini. Garam dapur memiliki kelebihan murni dan konsisten, tetapi resikonya rasa terlalu tajam dan bisa menghambat bakteri baik. Sedangkan garam krosok memiliki kelebihan mengandung mineral mikro yang dapat mendukung fermentasi. Sedangkan resikonya jika tidak ferment maka dapat tercemar logam berat. Jadi dari perbandingan inilah garam krosok adalah pilihan yang terbaik. Nah, kita masuk di bagian yang paling menarik nih Sobat Pangan. Bagaimana memilih karbohidrat yang terbaik untuk proses fermentasi. Berdasarkan penelitian Prianto dan Jajati 2018 mengatakan bahwa penggunaan nasi, beras, dan karak atau nasi aking memiliki jumlah bakteri asam laktat yang berbeda. Dari data grafik yang telah diberikan bahwa tanpa karbohidrat sekitar 4,59 log CPU per gram, sedangkan dengan karbohidrat meningkat signifikan. Antara lain yang pertama ada beras sekitar 8,75, kemudian ada nasi 8,76, kemudian ada karak 8,12, dan yang terakhir ada nasi aking sekitar 8,31. Dari grafik inilah kita tahu bahwa nasi dan beras adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena strukturnya yang lembut sehingga mudah diakses untuk fermentasi. Sedangkan nasi aking dan karak juga tetap efektif, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk fermentasi karena memang strukturnya yang lebih keras. Sehingga strategi ilmiah yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, gunakan nasi kukus yang segar atau beras tanak sebagai starter fermentasi. Yang kedua, jaga rasio nasi berbanding ikan, yaitu sekitar 1:2 atau sesuai tradisi lokal. Yang ketiga, simpan di suhu 25-30 derajat Celcius agar bakteri asam laktat dapat optimal. Yang keempat, itu pastikan tangan dan tempat tetap higienis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.